Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, tiada kurang satu apa. Ketemu lagi dengan saya di channel Bagus Haryadi Jogja. Kali ini saya akan menanggapi pertanyaan di kolom komen di channel YouTube Bagus Haryadi Jogja. Ada pertanyaan dari Dea Aura. Ini bagaimana cara menggunakan dua sensor dalam satu Arduino. Bagaimana nggih? Untuk monitoring lampu. Terima kasih. Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan mulai dengan menjawab bahwa kita bisa ya untuk menggunakan dua sensor dengan satu Arduino ya. Ini untuk monitoring lampu. Maka kita harus pertama kali menentukan dulu, karena memonitor lampu maka kita gunakan di salah satunya bisa menggunakan LDR atau Light Dependent Resistor ya. Jadi resistor yang tergantung cahaya. Bagaimana tentang LDR sendiri? Nah, itu ada di video saya yang lain. Nah, linknya ada di atas nih, di atas ya, sebelah kanan atas. Nah, itu silahkan kalau mau menyimak tentang LDR ya. Dan juga video yang lain tentang LDR itu sudah saya buat di channel ini. Silahkan disimak terlebih dahulu jika Anda belum tahu tentang LDR. Kemudian berikutnya, nah, kita akan mencoba untuk bagaimana menggunakan dua sensor LDR tersebut dalam satu Arduino. Pertama kali kita lakukan, kita akan menggunakan Autodesk Tinkercad ini untuk membuat sirkuitnya ya, atau membuat rangkaiannya. Nah, kita sudah masuk ke Tinkercad, tinggal ini di tinkercad.com, nanti Anda login dan Anda bisa masuk ke sini, halaman ini. Kalau sudah di bagian sirkuit, ini Anda bisa create new circuit. Klik. Kemudian kita akan coba untuk membuat rangkaian Arduino, kemudian LDR-nya 2, karena kita ingin tadi sensornya 2, sama 2 buah resistor. Oke ya. Gimana caranya? Nah, di sini sudah tertampil komponen-komponennya di sebelah kanan. Kita mulai. Mohon maaf, kita menggunakan Arduino Uno R3. Kita tarik saja di sini Arduino Uno nya R3. Kemudian kita juga menggunakan resistor. Resistor saya pakai 560 ya, 5,6 ohm. Kemudian 2, karena 2 kita pakai 2 di sini juga 5 kilo ohm. Kemudian berikutnya kita cari sensor LDR. Nah, dari sini LDR ini bisa disebut juga fotoresistor. Fotoresistor ya, ada 2, kita pakai 2 fotoresistor. Kemudian kita sambungkan kakinya. Kaki fotoresistor kita sambungkan ke resistor, tinggal ditarik saja ya. Tarik, kemudian kaki resistor itu kita hubungkan ke ground. Ini kita tarik dan kita lepas, kita klik di bagian sini, kemudian kita geser, klik lagi, kemudian setelah itu kita ke ground, nyambung. Nah, gitu ya. Kalau masih kurang rapi, bisa dirapikan. Yang R berikutnya juga bisa ya, kita juga sambungkan ke ground kakinya. Kita klik, kemudian klik lagi, kita sambungkan juga ke bagian ground ya. Klik ground. Oke ya. Oke, kemudian kaki fotoresistor kita sambungkan ke resistornya, dan berikutnya kaki fotoresistor yang kedua kita sambungkan dengan
sambungan 5 volt. Oke, ini jalannya, kemudian ke 5 volt. Ya, geser-geser saja kalau kurang rapi. Juga begitu, kaki resistor yang kedua, kaki fotoresistor maksud saya, kita sambungkan juga ke sambungan 5 volt. Ya, nah, sambungkan ke 5 volt. Oke, sambungannya sudah. Oke, ya kurang lebih begini ya. Nah, kemudian ini kita sebut fotoresistor yang pertama. Ini kita sambungkan antara resistor, kaki resistor dengan kaki fotoresistor. Ini kita sambungkan ke analog input. Ini kita kasih analog. Sedangkan untuk yang kedua, ini yang kedua, resistor yang kedua, kita sambungkan ke analog 1. Nah, yang analog 2, yang ini ke analog 1. Ya, begitu. Cukup mudah sambungan rangkaiannya. Oke. Nah, begini ya. Jadi kita punya 2 buah sensor LDR yang nanti akan kita pakai untuk monitoring ya cahaya lampu. Nanti kalau kena lampu maka nanti resistansinya akan berubah. Yang LDR pertama kita sambungkan ke analog input A0, sedangkan LDR yang kedua ini kita sambungkan ke analog input A1. Begini saja ya rangkaiannya, cukup mudah kan? Sudah jadi 2 sensor LDR untuk monitoring ruangan, ya, untuk monitoring ruangan yang ada lampunya di situ. Nah, ini akan kita aplikasikan, bisa nanti di ruang Anda ya. Nah, mungkin yang satu ini di ruangan adik, yang satu ini ruangan kakaknya bisa, atau di satunya di teras, satunya di ruang utama misalnya. Nah, kalau mati semua atau hidup semua, mati salah satu, hidup salah satu, nah itu bisa dimonitor lewat ini. Anda bisa menambahkan juga mungkin 3 sensor, 4 sensor. Nah, ini bisa masuk juga ke analog in yang A2, A3, A4, A5. Nanti ya, tinggal menambahkan saja. Nanti kalian tambahkan di sini, bisa 6 di sini analog inputnya. Gitu ya. Baik, sudah selesai di bagian hardware-nya, di rangkaiannya. Ya begini, sekarang kita ke Arduino IDE. Ya, Arduino IDE. Ini sudah kita buka ya. Arduino-nya, kalau buka Arduino awalnya pasti begini. Sekarang saya akan menunjukkan langkah per langkahnya untuk bagaimana kita menulis kode program atau sketch program di Arduino IDE. Kita mulai seperti biasa dengan ini, kita kasih tulisan program monitoring ruangan dengan 2 LDR misalnya gitu ya. Oke. Kemudian setelah kita tulis judulnya, program ini tentang apa, untuk mengetahui supaya nanti kita tahu, oh ini program untuk monitoring ruangan dengan 2 LDR. Maka selanjutnya kita harus mendeklarasikan variabel. Yang pertama, variabelnya apa yang akan kita deklarasikan, yang akan kita pakai di sketch program kita. Karena kita hubungannya sama sensor dengan ini ada LDR, saya mau buat variabel LDR. Karena LDR-nya itu 2, maka saya
input LDR1. Nah, kemudian dalam penulisan di Arduino IDE ini kita harus menuliskan tipe data dari variabel ini. Maka kita tambahkan int menunjukkan integer, ada spasi. Itu ya. Terus jangan lupa setiap akhir baris kita kasih titik koma. Kemudian berikutnya saya akan bikin variabel lagi LDR2. Karena apa? Karena LDR-nya ada dua. Seperti yang pertama, kita beri tipe datanya integer. Ya, kita sudah punya dua sensor ya, yang kita deklarasikan variabelnya sebagai LDR1 dan LDR2. Kemudian berikutnya di bagian void setup, ini kita ya definisikan juga, kita definisikan untuk LDR1-nya di pin LDR1-nya, karena ini sebagai sensor, jadi dia nanti sebagai input ya, atau masukan ke Arduino, maka kita berikan LDR ini modenya LDR1 itu sebagai input ya. Jadi jangan lupa titik koma. Tapi sebelum ini maka kita harus tuliskan pin mode ini. Nah, jadi mode pinnya yang nanti berhubungan ya, analog 0 ya. Kalau tadi kita sudah sambungkan rangkaiannya di analog 0, itu mode pinnya sebagai input. Nah, dia menerima yang masukan kan dari LDR. Termasuk yang kedua juga kita mode pinnya kita LDR 2-nya itu sebagai input juga. Nah, jangan lupa titik komanya. Kalau sudah, nah semua pin itu sudah kita definisikan dia sebagai apa. Nanti kalau output misalnya untuk ke LED atau ke motor, itu nanti pin mode-nya nanti ini output ya, kalau sebagai output. Karena kita menggunakan LDR1 dan LDR2 sebagai sensor untuk input data, maka ini mode pinnya adalah mode input. Kemudian berikutnya, kalau sudah, kemudian kita mulai untuk menuliskan di serial monitornya. Nah, supaya kita tahu program ini jalan dengan baik atau tidak, kita bisa mengeceknya dengan menggunakan serial monitor di Arduino IDE. Maka kita tulis ya serial, kan, kemudian ada tanda titiknya, kemudian mulai bikin. Nah, bikinnya mulainya dengan baud rate berapa? Nah, ini 9600 ini adalah baud rate. Baud rate itu artinya adalah berapa kecepatannya bit per detik ya. Jadi setiap 1 detik itu ada 9600 data yang bisa masuk gitu ya. Gitu ini, maka pakai baud rate. Kalau lebih cepat lagi ya bisa pakai baud rate yang lebih tinggi ya, 14 kilo atau yang lain ya. Nah, kita sudah definisikan mode pinnya sudah, kemudian serialnya sudah ya. Sekarang kemudian kita mulai untuk ambil datanya. Perintah untuk ambil data itu adalah karena kita menggunakan analog input, maka kita baca analog input, jadi analog read. Nah, gitu. Mana yang dibaca? Input analognya adalah A0. Gitu, jangan lupa titik komanya. Tapi belum ada variabelnya apa nanti yang buat menempatkan datanya. Nah, harus dikasih. Nah, kita tuliskan sensor tadi LDR1 yang sudah kita definisikan tadi berupa integer. Nah, ini kemudian LDR sama dengan analog. Jadi pembacaan untuk nilai dari analog A0 ini akan nanti masuk ke variabel LDR1 ini. Nah, gitu ini maksudnya. Yang LDR2 juga begitu. Nah, LDR2 itu kita akan baca juga. Baca untuk nilainya menggunakan perintah analog read. Karena kita tadi di rangkaian kita menggunakan
analog input 1, ya maka A1, jangan lupa titik komanya. Jadi sudah ya, LDR1, LDR2 nanti akan terisi oleh nilai dari pembacaan dari input A0 dan A1. Nah, berikutnya kita akan tampilkan datanya untuk LDR1 dan LDR2 itu ke serial monitor. Nah, yang nanti bisa kita lihat di serial monitor itu apakah sudah benar atau belum data yang nanti masuk ya, atau data yang kita baca. Caranya bagaimana? Ya, kita tuliskan serial, kemudian print. Ya, di print artinya dituliskan di mana dia. Oh, LDR-nya, nilai LDR1 nya ya, saya lakuin LDR1 gitu ya. Nah, itu berarti artinya jangan lupa titik koma. Kita menuliskan serial print LDR1, kemudian kita tuliskan juga setelah LDR1 kita akan sambungkan juga nilai LDR2, tapi sebelumnya kita kasih titik-titik dulu lah, supaya apa? Supaya bisa untuk membedakan mana itu. Nah, ini sebagai string titik-titik, mana LDR1 dan LDR2 kita pisahkan menggunakan titik-titik, jangan lupa titik koma. Baru kemudian kita tuliskan untuk nilai dari LDR2. Nah, print kita tambahkan ln, ini tanda lain supaya nanti nilainya ke bawah ya, baris per baris, line itu baris per baris. Kita kemudian tuliskan untuk LDR2 nya seperti apa. Nah, begitu. Jadi nanti akan tertuliskan. Nah, ini nanti akan cepat sekali untuk menampilkan datanya, maka kita butuh delay. Kita kasih delaynya setengah detik, setiap setengah detik ini terus 500 milisecond, atau setiap setengah detik ya 500 milisecond. Nanti kita akan tampilkan datanya di serial monitor. Nah, seperti ini ya sketch programnya untuk monitoring dua sensor LDR1 dan LDR2. Kita akan lihat bagaimana hasil kerja dari sketch program ini. Tapi sebelumnya kita harus simpan dulu file, kemudian save as, simpan. Misalnya kita kasih ini sebagai monitor LDR2 misalnya, 2 LDR, kita kasih nama monitor LDR2, kita save. Setelah di save, kemudian kita verifikasi apakah sketch programnya sudah benar atau belum ya. Nah, ini proses untuk memverifikasi apakah sketch programnya benar atau tidak ya. Dan compiling ini artinya berarti tidak ada error, tidak ada kesalahan dalam penulisan sketch programnya. Kita lihat juga di sisi sebelah sini ya, ini hardware-nya kelihatan ya, hardware-nya nanti bisa kita simak. Nah, juga hardware-nya. Nah, kita akan lihat kemudian setelah selesai verifikasi nanti kita upload programnya ini. Jangan lupa sebelum diupload kita pastikan board Arduino-nya sudah terpasang. Ini kita pilih Arduino Uno karena saya pakai Arduino Uno. Kalau Anda menggunakan Arduino Nano, maka Anda pilih Arduino Nano. Kalau pakai Arduino Leonardo ya Anda pilih ya. Kemudian COM portnya ya, jangan lupa ini harus dicentang. Jadi kalau tidak dicentang nanti tidak bisa masuk ya. Ini dua hal yang harus dicek dulu sebelum kita upload sketch programnya. Baik, setelah semua siap, kita upload ke Arduino board-nya. Kita klik, tunggu prosesnya berjalan. Nah, uploading, ini proses, nanti kita lihat ini kedap-kedip ya. Ini menunjukkan bahwa sketch programnya sudah diupload dan selesai. Dan uploading selesai sudah untuk upload sketch programnya di Arduino board.
kita bisa melihat hasil tampilannya untuk monitoring sensor LDR ini di serial monitor. Kita klik serial monitor. Nah, ini kita lihat ya, 516496 ya, hampir sama ya, kurang lebih sekitar 500-an ini ya. Ini posisi kondisi cahaya seperti ini. Kita sebut cahaya remang-remang saja lah ya, cahaya remang-remang ya. Cahaya remang-remang. Nanti kalau gelap ini 0. Kalau kita tutup LDR-nya, ini saya tutup LDR-nya, nanti akan ke 0. Nah, makin berkurang kan nilainya. Nah, dia masih kena bocornya. Coba kalau kita tutup begini, nah, ketutup, benar-benar gak ketutup ya, kecuali kita matikan lampunya nih. Kita matikan lampunya nanti bisa 0 ya. Coba kita matikan supaya lebih kelihatan ya, dan kita tutup dua-duanya LDR-nya ya kan, menunjukkan nanti semakin kecil 0 ya. Ini 0 posisinya karena paling gelap sekali. Nah, ini kalau posisi remang-remang nanti kalau posisinya terang sekali, nah terang sekali ya, ruangannya cahaya terang, misalnya kita beri sinar cahaya atau dari senter, nah itu 1000-an. Yang kedua juga begitu, sekitar bisa sampai ya 10 sampai 1000-an, tergantung ya. Nah, sampai 1000-an kan ya. Ini ya satu, LDR 1, yang ini LDR 2 gitu ya. Nah, inilah cara monitoringnya, ini dengan angka-angka. Nah, gimana kemudian cara kita untuk menunjukkan bahwa ruangannya gelap, ruangannya remang-remang, atau ruangannya terang? Nah, kita akan modifikasi sedikit untuk sketch programnya. Nah, kita akan coba supaya tahu bahwa ini terang atau gelap, gitu saja ya, 2. Nah, kita bisa menggunakan perintah if. Nah, ini di bawah sini ya, perintah if jika LDR1, tadi kan kita sudah lihat ya, kalau 500 ya itu remang-remang, 500, 600, nanti kalau lebih dari itu sudah terang ya. Nah, maka kita pakai angka yang kurang dari 600 ya, itu kurang dari 500, maka LDR1 nya kurang dari 500, nah itu ya, atau dan, atau boleh kita pakai atau, tanda seperti ini, atau or. Kemudian LDR2 nya juga kurang nilainya dari 500, kurang dari 600 lah ya, 600 tadi. Ini harus pakai tanda kurung, ini 600. Nah, ini juga tanda kurung. Nah, gimana kalau kurang tadi? Nah, kalau kurang itu kita tuliskan nanti di serial monitornya adalah serial print apa? Kita tulis misalnya serial print ruangan remang-remang. Misalnya ruangan remang-remang. Jangan lupa kalau ini bentuknya string, jadi kita harus menggunakan tanda titik 2 ya, seperti ini ya. Jangan lupa titik komanya. Jika tidak, kalau tidak kurang dari 600, berarti lebih dari 600, kita pakai perintah else. Ini kita tuliskan di serial monitornya, serial.print, kita tuliskan misalnya ruangan terang. Jadi kalau lebih dari 600, maka ruangannya terang ya, kurang lebih seperti ini ya, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti jika kurang dari 600, dua-duanya ini ya, atau ini, atau salah satu bisa karena atau, maka ruangan remang-remang. Tapi kalau semuanya nanti lebih dari 100,
kita juga bisa membuat sebaliknya. Misalnya misalnya pengen yang ruangannya terang, misalnya ini kalau lebih 600, salah satu lebih 600, nah ini ruangannya terang ya, berarti ini ruangannya terang, boleh menggunakan perintahnya, kita bisa, penting logikanya masuk. Nah kalau else nya berarti kurang berarti remang misalnya, itu ya, nunggu nanti kalau sudah lebih dari 600 baru terang, salah satunya. Nah gitu ya, atau bisa dibuat dua-duanya. Nah ini satu-satu. Oke gitu ya. Nah ini perintahnya, coba sekarang kita verify dulu apakah tidak ada kesalahan dalam penulisan programnya. Nah tidak ada ya, dan kembali maka kita bisa upload di Arduino board-nya. Oke, ini proses upload sedang dan uploading sudah selesai. Kemudian kita lihat di serial monitornya. Nah, ruangan remang-remang. Nah, karena apa, ini di bawah 600 kan. 511 nilainya 478, 511 478. Remang-remang. Kalau kita kasih cahaya, hanya masih ada lampu yang menyala. Nah, ruangannya terang. Nah, itu kan. Oh, jadi masih ada ruangan terang, di teras masih menyala. Atau yang sebelumnya terang juga, ya kan? Oh, masih ada di teras masih menyala. Atau di ruang utama, ini yang ruang utama yang ada duanya. Di salah satu nanti itu masih menyala, maka nanti akan ada notifikasi bahwa ruangannya terang. Tapi kalau tidak ada, nah remang-remang atau gelap mungkin ya, kalau misalnya ini posisi gelap, nanti di bawah 500 itu dikasih gelap, nah, itu bisa. Jadi begitu ya caranya untuk bagaimana untuk menampilkan data dari dua sensor dengan hanya satu Arduino. Mudah sekali ya. Nah, sekarang sudah tahu jawabannya ya, untuk Dea khususnya. Ya, silahkan dipraktekkan dan Anda bisa juga untuk menambah atau memodifikasi lagi sesuai dengan keinginan. Jadi LDR ini bisa digunakan untuk berbagai macam project gitu ya. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.